bersyukur pagi hari ini kita kembali ada di bait Tuhan untuk bersama-sama kita menghampiri tanpa kasih karunia Tuhan. Mari kami undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di bait Tuhan. Pagi hari ini mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di atas. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang untuk menyembah-Mu di tempat ini. Kami rindu bertemu dengan hadirat-Mu. Kami rindu mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu di tempat ini. Nyatakanlah lawatan-Mu bagi setiap kami.
Biarlah dari setiap mulut jemaat Tuhan keluar kata-kata pengagungan bagi Tuhan pagi hari ini. Hati mereka mengucap syukur, iman mereka bangkit, memandang kepada Allah yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk bersorak bagi Tuhan. Berkata atas pujian kami. Engkau yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Izinkan kami bertanya, adakah yang baru pertama sekali hadir dalam ibadah di tempat ini? Jika ada tahu, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, kita cuma setia, kita dikasih Tuhan. Mari salam, kanan kirimu katakan, mari puji Tuhan di tempat ini. Amin. Kita mau senangkan Tuhan dengan pujian kita.
Kami mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari. Kami mau mengatakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yes, mari semuanya berikan pujian kepada Tuhan. Kau Allah bijaksana,
betul sayang. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Biarlah kasih itu terjalin terus-menerus di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Urapan Tuhan ada pada hamba-Mu dan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan, pujian penyembahan yang luar biasa, tim BL Singer Musik, tepuk tangan terlebih dahulu dan lebih luar biasa dan lebih rendah hati. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang komitmen dalam kasih. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang mengasihi sesama. Jadi di dalam Alkitab kita tahu bahwa hukum Taurat disederhanakan menjadi dua saja, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Mengasihi sesama? Sebuah pertanyaan besar, apakah kita mengasihi sesama? Kita akan lihat ya, mengasihi sesama. Satu ayat firman Tuhan, boleh next. Kita baca sama-sama di Yohanes 4 ayat 10 dan juga 11. Kita baca ayat yang ke-10 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, lalu tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus sebagai apa saudara? Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah saudara, kita itu nggak bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan tidak lebih dahulu. Ini bentuknya lampau Allah, tetapi Allah telah melalui kematian, kebangkitan Kristus, itulah kasih yang terbesar. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, Allah sendiri mengutus anaknya yang tunggal, tidak mudah, anak yang tunggal yang dikasihinya, tapi direlakan untuk mati demi untuk menebus dosa-dosa kita. Ini dasar, manusia tidak bisa melakukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, jadi kasih Allah itu nggak berubah. Kita baca Alkitab, kita nyanyi, kita menyembah bukan supaya Allah lebih mengasihi kita. Kasih Allah sudah terbesar, nggak tersisa lagi seluruh. Tapi kita baca, kita merenungkan firman Tuhan, kita menyembah supaya kita lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kasih Tuhan tidak sempurna, manusia belum sempurna. Jika Allah sedemikian rupa mengasihi kita, maka haruslah, katakan harus berarti sesuatu yang wajib, bukan sunnah ya. Wajib, keharusan. Kamu harus bayar pajak, berarti pajak harus dibayar. Kamu uangmu di bank tidak boleh berapa lama saudara? 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak diambil, akan diblokir. Makanya daripada di bank, taruh di gereja, nggak akan diblokir kalau di gereja. Nah saudara, makanya jangan ada yang tidak ibadah 2 minggu, 2 minggu nggak ibadah, jangan dibekukan sama Tuhan. Nggak ibadah maka disita sama pemerintah. Tanah-tanah katanya mau ada disita, betul saudara? Ada penyitaan. Puji Tuhan kita nggak ada tanah ya. Puji Tuhan, Pak sita aja, nggak punya gitu. Nah, nggak apa-apa, kita berdoa saja supaya tanah kosong jadi gereja-gereja semuanya. Ya. Mengasihi kita harus juga saling mengasihi. Jadi kita tidak bisa menuntut orang, kamu nggak mengasihi saya, sementara kita tidak mengasihi. Kasih itu apa saudara? Murah hati, lemah lembut, sabar. Kasih itu apa? Kasih itu tidak sombong, tidak memegahkan diri. Ya.
kasih parangin angin, tapi nggak mengasihi. Ada di penjara, ibu ini membunuh seluruh keluarganya karena warisan, yang lain di penjara. Namanya siapa? Kasih parangin angin. Rupanya kasihnya kena angin gitu, jadi seluruh keluarganya dihukum 20 tahun. Dia melalui dihukum di sana dan tidak ada penyesalan, nggak sedih, enggak lah. Mereka sudah ngambil warisan orang tua saya bunuh mereka, saya bingung, nggak ada penyesalan sama sekali. Nah saudara, kita lanjut masalah penjara nanti saja. Ya, lanjutkan. Ada yang namanya kasih tempat ini? Ada? Boleh angkat tangan, nggak apa-apa kok. Karunia ada? Oh nggak ada. Ada namanya bengkel? Nggak apa-apa itu nama. Nah bagaimana cara kita mengasihi sesama? Seperti apa sih? Wujud mengasihi sesama itu seperti apa? Yang pertama, menerima kekurangan orang lain. Gak gampang saudara. Kita sering kalau ngomongin orang kelebihan atau kekurangan. Halo. Jarang ngomongin kelebihan ya. Oh itu luar biasa bagus, WL-nya bagus, musiknya bagus. Yang ada saja jemaat, WL-nya gimana sih kayak gitu? Harusnya A kres atau A minor. Yang main musik gimana sih? Adanya penghakiman. Di gereja itu justru jarang menerima kekurangan, tapi jadi hakim semuanya. Itu kurang ini, kurang ini, kurang ini. Tapi saya bersyukur di Betani Setiabudi semuanya itu orang yang menerima kekurangan orang lain. Ya, terima kekurangan, kelebihannya juga harus ya. Nah ayat ini Roma 5 ayat 17. Sebab itu terimalah satu akan yang lain terima. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk apa saudara? Kemuliaannya. Bagaimana menerima? Gak mudah. Alkitab mencatat ada seorang yang kedapatan berbuat zina. Menurut hukum, orang yang kedapatan berzina harus dilempari batu sampai mati. Itu hukum. Ya, hukum di Perjanjian Lama yang berzina harus, ya, itu hukum. Mungkin hari-hari ini masih ada hukum yang seperti itu. Mencuri itu bisa dipotong tangan, ada masih ya saudara? Ada hukum seperti itu? Tapi kalau mencuri pandang nggak ada hukum. Mencuri hati ya. Tapi saya lihat waktu saya ke Aceh, saya bingung. Pergi ke Aceh, jam ibadah mereka itu kosong semua orang, apa toko-tokonya saya lihat kok nggak ada orang ya? Iya mereka sembahyang. Kok nggak ada yang nyuri? Sini ada hukum. Ya bahaya hukumnya. Nah ternyata saudara di daerah-daerah yang non Kristen itu justru barang ditinggal nggak hilang. Tapi bagaimana di daerah Kristen? Di Medan kalau tinggalin hilang nggak? Enggak, hilang, nggak ditinggali aja hilang, pagar aja bisa hilang. Padahal pagar biasanya makan tanaman itu saja hilang. Saya di Jogja berapa hari nganterin anak saya, itu udah malam, kereta di kos-kosan dimana di luar. Saya bilang jam segini kereta-kereta di sini nggak ada yang mau ambil. Nah saudara, bayangin kereta-kereta di luar, bagaimana kalau ada di Medan? Kira-kira kereta di luar lama nggak? 1 menit juga sudah tidak ada. Pekerja kami itu baru naruh kereta ke dalam, mau ambil barang pergi lagi, 2 menit lewat. Ada CCTV, tapi orangnya pakai helm, lalu pakai tutup semuanya, tidak bisa ketahuan. Nah saudara, menurut hukum orang harus dilempari batu. Orang-orang Farisi ahli Taurat membawa seorang wanita yang kedapatan berzina. Nah tentu ini salah. Tapi kenapa yang laki-laki tidak dibawa? Kan tidak adil. Seharusnya dibawa dua-dua. Tetapi
yang dibawa hanya perempuan. Nah ini sebenarnya kalau kita memikirkan ini, sebenarnya nggak benar juga mereka. Lalu mereka bertanya pada Yesus, orang ini kedapatan berzina. Menurut hukum harus dilempari batu. Apa pendapatmu? Tapi Yesus berpendapat luar biasa, saudara. Apa pendapatnya? Barang siapa yang tidak berdosa, silahkan lempar batu yang pertama kali. Saudara, Yesus coret-coret di tanah dengan tangannya. Sampai hari ini tidak diketahui apa yang Yesus tulis. Tapi setelah beberapa lama kesunyian mulai, nggak ada lagi, semua orang meletakkan batunya. Lalu Yesus bertanya, loh, pada kemana orang itu? Nggak tahu. Jadi nggak ada yang melempari batu, nggak ada. Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini ada dilematik yang luar biasa. Kalau Yesus berkata silakan lempari batu, maka misi Kristus tentang keselamatan itu gagal. Orang ini akan dilempari masuk neraka nanti ya. Atau Yesus berkata, oh nggak boleh dilempari, itu juga nggak boleh karena itu hukum. Tapi Yesus ada di tengah-tengah, silahkan lempari yang tidak berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yesus menerima perempuan ini, menerima Sakius yang pemungut cukai yang jahat. Kadang-kadang di gereja ada orang masuk, dia pencuri. Jangan masuk kau pencuri, jangan masuk kau barbadah. Kalau orang barbadah memang harus di gereja. Kenapa kalau nyanyi kencang? Gitu. Masa nyanyi nggak kencang kalau beriak? Apa tahu? Ya. Nah, ada orang-orang yang jahat masuk gereja memang harus begitu. Kita sendiri tentunya tidak ada yang baik. Amin. Tapi setelah masuk gereja diubahkan, harus berubah. Nggak terus dari judi masuk gereja, 30 tahun di gereja masih berjudi. Saya percaya di sini nggak ada yang judi. Judo ada, puji Tuhan nggak ada. Bilang angkat tangan, ya nggak enak, nggak angkat tangan nggak enak. Jangan pinjol, judol, ujungnya benjol. Jadi jangan. Saya dengar tuh ada hamba Tuhan, istrinya itu kena pinjol. Pinjol itu hubungannya gede ya? Gede? Tahu semua di sini. Gede, itu pasti gede. Nah, saudara, saking gedenya nggak bisa bayar, dia sampai mau jual ginjalnya. Istrinya mau jual ginjal, gembala itu saudara. Itu bagi saya kesedihan banget. Tapi beberapa rumah sakit menolak ginjalnya mau dijual, katanya nggak bisa. Mungkin ketika difoto ada tulisannya pinjol. Terus terang hati saya nggak pernah, kasihan betul melihat gembala sidang istrinya ya terjerat pinjol sampai mau jual ginjal. Ini artinya sudah cukup menderita. Saudara, saya tidak mau dengar di sini ada yang jual hati, jual hidung, jual mata, ya karena pinjol. Ya katakan bersama saya nggak akan pinjol. Saya diberkati Tuhan. Saya menjadi berkat. Kita juga nggak pernah menang, nggak akan pernah menang. Kemarin ada seorang istri berkata, Pak, gerejanya bukan di gereja kita tapi skema baik. Suamiku melayani musik, pemusik. Kenapa suamiku? Udah utangnya banyak sekali. Kenapa bisa utang? Pinjol banyak sekali. Wah, ya saya nggak bisa berdoa. Ini di gereja banyak orang-orang pinjol. Kalau bisa hindari. Kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang hebat. Pada saat kita butuh, Tuhan pasti sediakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima perbedaan, akan tetapi
Kristus telah mati untuk kita. Amin. Jadi yang pertama apa saudara? Barusan mengasihi sesama harus baru saja menerima kekurangan. Katakan saya menerima kekurangan. Seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau kamu sedang menunjuk orang, satu jari sesungguhnya jari yang lain menunjuk ke dirimu. Artinya sesungguhnya waktu kamu itu jahat, kamu jauh. Yuk kita nggak mulai nunjuk-nunjuk lagi, katakan amin. Yuk lihat kanan kiri berkata, jangan tunjuk-tunjuk. Yuk 1, 2, 3, bilang jangan tunjuk-tunjuk. Istri yang selalu nunjuk-nunjuk amin, Pak, pulang, mana duit? Mau tanya keselamatan dulu. Encoknya kambuh kan? Asam lambung kambuh kan? Duit, mana duit? Aduh, lagi nggak dapat nih duit. Udah, kalau nggak dapat tidur kandang ayam. Jahat betul deh saudara ya. Kalau dapat duit bagi papa, kata papa hebat, ini baru suamiku. Kalau saya jadi suami yang pergilah dan jangan berbuat dosa. Yang kedua, salibkan. Ya, yang kedua, kita masuk yang kedua. Kedua, menghargai perbedaan. Tadi yang pertama apa, saudara? Yang pertama apa? Menerima kekurangan. Kalau ada kekurangan itu jangan dipatahkan. Bawa orang yang kekurangan itu dalam kekurangannya bawa kepada Tuhan supaya dia berubah. Gembala punya kekurangan, istri gembala punya kekurangan, pekerja punya, pelayan punya, jemaat semua punya kekurangan. Kita semuanya belum sempurna, katakan amin. Menuju kepada kesempurnaan. Yang kedua, menghargai perbedaan suku, bahasa, bangsa. Kemarin saya nggak ngerti, Sabtu saya ada pesta jemaat kami, ada dapat orang tanah Jawa menikah di sana di satu gereja gede ini. Lalu ada inang ngomong sama saya pakai bahasa Batak banyak sekali. Udah lama ngomong terus saja, aku nggak ngerti yang inang ngomongnya. Dia pun nggak ngerti, ngomong Batak lagi. Ada teman saya yang bisa Batak, inang nggak bisa bahasa Batak. Udah lama ngomong, ternyata saya nggak ngerti. Ternyata ngomongnya ini makannya masih lama ya, jam 3. Nah saudara, saya dari Medan kelaparan, nanti makannya jam 3. Saya berkata, ada nggak nasi kotaknya? Ada, tapi jam 3. Ini udah mau jam 3, jam setengah 1 Istiqlal jam 3, saya makan sekarang. Akhirnya dikasih makan gara-gara si Inang ini ngomongnya nggak terlalu jelas. Akhirnya puji Tuhan makan. Kadang-kadang pesta saya nggak tahannya itu makannya ke jam 3. Sekarang saya mengerti kalau keluar kota ada pesta, saya datangnya pas jam 3 saja. Ya saudara, ayat ini berkata, tetapi yang kutuliskan kepadamu, ini Paulus yang menulis kepada kamu, ialah supaya kamu jangan bergaul. Nah saudara, tidak membeda-bedakan, tapi bergaul itu kita harus memilih. Kenapa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Menerima betul, tapi kita harus selektif dalam bergaul. Bergaul itu lebih daripada teman, lebih daripada sahabat. Bergaul itu lengket, dekat dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, meskipun saudara, tapi kalau orang cabul, kikir, kita sebenarnya nggak enak ya bergaul sama orang pelit, betul nggak? Kalau bergaul dengan orang pelit itu susah. Saya punya teman juga dikenal dengan pelit. Kalau makan sendiri, dia selalu makan nasi sama tempe atau tahu air putih. Tapi begitu dibayari jusnya aja 2, paha 2, telur 2, kan nggak tahu digratis semuanya. Tapi begitu nggak digratis, nggak. Saudara, ada orang-orang yang bareng-bareng gitu, ngambil dompetnya lama. Waktu bayar itu lama sekali ngambil dompet.
mungkin kena lem setan gitu. Atau yang lama sekali kan, loh dibayar ya? Waduh udah dibayar, padahal nggak mau bayar. Saudara biasakan Alkitab itu mencatat mana yang lebih berbahagia, yang memberi atau yang menerima. Tapi kita lebih senang yang mana? Halo? Menerima bertobat berarti. Saudara jangan jadi orang pelit. Katakan bersama saya tidak pelit. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Karena berkat kita datangnya dari Tuhan, maka kita tidak boleh pelit dengan pekerjaan Tuhan. Orang yang pelit dengan pekerjaan Tuhan sangat lagi berkat. Cek, kalau kita tidak diberkati, susah berkat. Cek, Tuhan tidak pernah salah. Tapi orang yang murah hati terhadap pekerjaan Tuhan, maka Tuhan bermurah hati kepadanya. Nah, saudara, lihat di sini orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan roh yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama. Jadi makan bersama aja nggak boleh sama orang-orang seperti itu. Katakan amin. Ya, di sini ada pemabuk. Ada seorang berkata ke saya begini, Pak Otan, orang paling rohani itu orang di Sumatera. Loh kenapa? Yang lainnya kurang rohani. Saya bilang, wah nggak mungkin. Semuanya tergantung orang enggak Pak. Yang rohani cuma orang Sumatera. Saya kebingungan dengan itu. Lalu berkata, Bapak mau tahu masalahnya? Yang lain suku-suku lain enggak rohani. Saya kaget, saya orang Jawa. Orang Jawa juga banyak yang rohani. Rohana banyak, roh halus banyak. Tapi soal rohani itu sebenarnya nggak bisa diukur dengan suku. Iya Pak. Orang Sumatera itu beda. Mabuk aja nyanyi lagu rohani. Mabuk aja ku berbahan. Saya kaget, oh itu rohani ya. Ternyata hanya candaan. Mabuk aja nyanyi lagu rohani sama main kita. Tapi yang nggak bisa ditiru ya seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya pemabuk, penipu, jangan bergaul dengan penipu, jangan bergaul dengan itu. Tapi kita tidak membeda-bedakan. Kamu suku apa, kamu suku apa. Waktu saya masih sekolah, masih kuliah di STT Paulus, teman saya berkata, Pak, nanti suatu ketika semua orang Jawa dan yang lainnya akan dimusnahkan Tuhan. Kenapa ya? Karena Tuhan cuma memilih orang Batak saja. Saya berkata, Tuhan memilih kita semuanya. Enggak. Hanya orang Batak nanti yang dipilih Tuhan. Saya berkata, enggak, saya nggak percaya itu nggak bisa. Kita semuanya anak-anak Tuhan adalah orang-orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Tidak peduli suku apapun, katakan amin. Semua kita adalah umat pilihan Allah. Kita pilihan Allah. Nah, jangan dibeda-bedakan. Di gereja pun tidak boleh dibedakan. Orang kaya diutamakan. Kamu nggak berlaku seperti itu. Kamu kaya, miskin, atau seperti apa, di gereja itu sama. Di gereja kita semuanya anak-anak Tuhan. Katakan amin. Kita sama. Katakan kita sama. Saudara, tidak ada pembedaan. Di keluarga juga tidak boleh membeda-bedakan. Ini pintar anak papa, ini bodoh anak mama. Emang mamanya buat sendirian Pak. Kamu hebat anak papa sih. Kamu nggak hebat anak mama. Bedakan, yang satu pintar, yang satu kurang pintar. Dipuji terus ini baru kamu, aduh bodoh sekali jangan. Semua itu nanti punya masa depan masing-masing yang luar biasa. Tidak karena pintar masa depannya baik, tapi karena bersama dengan Tuhan masa depan itu penuh harapan. Nah, sudah Kristus. Ada satu keluarga ini kaya, terhormat, punya anak 4. Yang satu pintar banget, yang dua pintar banget, yang ketiga pintar banget. Satu dapat beasiswa di Amerika, kerja di sana, menikah di sana. Yang kedua di Jepang, kuliah di sana beasiswa, menikah di sana, kerja di sana. Yang ketiga di Australia,
begitu juga ya punya beasiswa, berkeluarga di sana. Yang terakhir yang paling kecil semuanya cowok, kurang beruntung, pikirannya agak lambat, mukanya pun agak lambat, ya kurang beruntung. Maka keluarga ini selalu berkata, kamu nih bukan anak kami. Waktu mereka ada acara foto, ini nggak boleh ikut. Foto keluarga pun hanya 3 anaknya. Bayangkan saudara, foto keluarga gede-gede dipasang, 1 anaknya tidak diikutkan. Kalau ada acara-acara mau jalan-jalan juga, anaknya dititip orang, lalu bayar orang titip ya. Kami mau jalan-jalan. Kita bisa membayangkan betapa pedihnya anak ini. Keluarganya membedakan, tapi anak ini baik, anak ini nggak pernah sakit hati. Biasanya membedakan membuat sakit hati. Ketika Yusuf dibedakan, dia lebih dikasihi, lebih cintai, membuat iri hati saudara-saudara. Tapi dia nggak iri hati, dia tetap sayang sama papa mamanya. Sampai satu ketika, hari itu adalah malam tahun baru. Setelah ada 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun di luar negeri, maka mereka pulang ke Indonesia, berjanji mereka akan nengok mamanya karena bapaknya sudah meninggal, tinggal berdua, mamanya sama adik yang kurang beruntung ini. Mereka janjian mau libur ya setengah bulan di Indonesia. Lalu ibunya masak banyak sekali, ya, banyak, ada BPK, ada kidu-kidu, ada trites. Saudara, ada yang bisa buat trites? Saya pernah diajak makan trites penuh pergumulan. Saya dalam nama Tuhan Yesus. Rupanya tangan saya itu seminggu masih sama, aromanya masih sama. Tapi itu merupakan makanan paling enak, betul ya? Masa harus 8 jam, betul? Ada yang bisa buat? Oh nggak ada, mesti tahunan, apa namanya itu? Yang pesta tahun itu ya. Nah saya kalau pengen trites pergi ke sana. Ya saudara, ingin pergi ke sana, saya pakai masker, tangan saya pakai kaos tangan, jadi lebih aman. Nah ketika masakannya banyak, keluarga itu datang bareng-bareng, rame. Jadi anaknya itu ada 3, istrinya berarti 3, 6, cucunya sudah 4. Begitu datang mamanya senang, semuanya senang. Mamanya berkata apa? Ayo, saya sudah kasih makanan. Ini kesukaanmu, ini kesukaan dia, ini kesukaan dia. Anak-anak yang berkata apa? Saya nggak mau makan, mah nggak selera. Bayangkan mamanya sudah masak. Lalu mamanya berkata, nanti tidur di sini kan? Ini di sini rumah ini kan 6 kamar. Ini rumah kalian masa kecil. Mereka berkata, nggak bisa, saya mau langsung ke rumah. Jadi setengah bulan libur, cuma setengah jam di rumah itu. Nggak mau minum, nggak mau makan. Mak, kami sibuk mau jalan-jalan. Mamanya nangis, pergi mereka. Makanannya masih banyak. Tapi anak yang terakhir di peremah, mah jangan sedih. Nggak apa-apa, nanti kita makan sama dikasih tetangga ya mas. Aku sayang sama mama. Mamanya baru mengerti. Anak yang dibedakan dialah yang sesungguhnya mengasihi mama. Saudara, ketika kita membeda-bedakan anak, kadang-kadang anak yang dibedakan, yang dikucilkan, yang tidak dikasih, itulah yang mengasihi kita. Katakan amin. Kadang-kadang ini terjadi, saudara. Betapa pedihnya anak-anak sudah jadi orang. Tadinya juga orang, maksudnya saya jadi orang, tidak jadi orang, tadinya bukan orang, ini orang. Sudah sukses semuanya, tinggal anaknya yang sukses. Ternyata dialah orang yang begitu mengasihi. Saudara, makanya jangan beda-bedakan orang. Kadang-kadang yang menolong kita adalah orang-orang yang justru tidak terlihat. Banyak di gereja teman saya begitu. Bapak jemaat sedikit tapi keuangan sehat. Uang sehat, saya yang kurang sehat.
Di gerejanya besar. Pengerjanya kaya-kaya. Saya bilang, kamu luar biasa ya, punya sawit ribuan hektar, ada punya ini pengusahanya. Memang sih Pak, mereka pengusaha, tapi pelitnya luar biasa. Oh ya, mereka kalau memberi itu tunggu dulu. Jadi berapa dulu mau Natalannya, berapa dulu. Kalau sudah itu dari sama yang paling tinggi. Jadi kalau ada janji-janji iman, mereka tidak terlalu tergerak. Bawanya mobil mewah, keren-keren, tapi menabur pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur karena di sini orangnya semua murah hati, semua diberkati, semua murah hati, tidak beda-bedakan. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Jadi kita sering lihat orang sepele, tapi kadang-kadang orang sepele tolong kita. Orang yang sepele kadang-kadang menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Kita menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Katakan bersama saya menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jangan beda-bedakan, jangan bedakan juga. Istri tetangga itu kok kulitnya bening. Mama kok kulitnya lawan dia gelap kulitnya. Istrinya, ya gimana lah Pak? Tetangga kita kan kaya. Mama mau badannya kecilin dikit, dari 200 ke 190 gitu. Pak, boleh kan? Bapak minta uang dong. Mama mau les renang. Suaminya bingung les renang. Nanti kalau dia renang, masuk airnya habis. Tapi suaminya bilang, untuk apa kamu les renang? Supaya kurus. Suaminya ketawa. Ngapain? Kamu tahu nggak ikan paus berenang tiap hari gemuk terus? Istri saya bilang apa? Emang kok disamain aku sama ikan paus? Istrinya, aduh, udahlah. Aku terima kamu apa adanya. Ya, mau renang aja nggak boleh. Apa saya sama dengan ikan paus ya? Besoknya suaminya begini, aku pengen sehat seger ya. Oh ya Pak, Mama mau kemana? Saya mau ke Panja. Oh ya, supaya kulit saya segar, tolong berikan buah-buahan ya Pak. Gak usah makan buah. Monyet makannya buah, kulitnya juga enggak. Kulitnya juga enggak harus amat. Suami berkata, suamiku monyet ini mah. Jadi jangan ya saudara. Ya, yang ketiga. Oh ini dulu satu lagi. Nah, Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh dari India. Tokoh yang penuh kasih. Tokoh yang kagum dengan kepemimpinan Yesus. Dia sangat kagum, kenapa? Yesus adalah kasih, menerapkan kasih. Dan itu luar biasa kalau diterapkan. Waktu itu dia melihat gereja di India. Ternyata gereja itu di depan tulis kasta ini yang kaya di depan, yang kurang kaya belakangnya, yang miskin ada di belakang. Ketika Mahatma melihat itu, kok gereja kayak gini, beda-bedakan. Lalu dia berkata, saya tidak tertarik. Saya tertarik dengan Yesus, tapi tidak tertarik dengan pengikutnya. Karena Yesus tidak pernah membeda-bedakan, tapi pengikutnya membeda-bedakan orang. Saya bersyukur di tempat ini tidak pernah membeda-bedakan. Katakan amin. Jadi kalau suami nanti minta buah, tolong belikan saja. Jangan sampai suami marah gitu. Lalu terakhir, jadi yang pertama tadi apa saudara? Menerima keadaan orang lain. Yang kedua, menghargai perbedaan, dihargai, tapi kita tidak masuk di dalam dunia orang itu. Yang terakhir, tidak berbuat jahat. Ayatnya, itu gambarnya. Saya lihat gambar dulu sebentar. Saudara, kalau ini jahat dari belakang, apa yang terjadi? Yang jatuh yang mana? Orang yang jahat akan jatuh juga.
Orang yang menabur kejahatan, dia akan menuai itu juga. Dia nggak ngerti kan, pada waktu dia menendang dia, menjatuhkan dia pun akan jatuh. Jangan menjatuhkan orang lain, karena nanti kita akan terlebih dahulu jatuh. Ayatnya, janganlah membalas kejahatan dengan di perjanjian lama berkata apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi palsu, gigi ganti gigi. Kalau kamu dipukul, ya kamu pukul. Kamu tendang, ya tendang. Tapi Yesus mengajarkan yang berbeda. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Biarlah kebaikanmu dilihat semua orang. Cara supaya orang lihat kebaikan kita jangan ekspos kebaikan kita. Tuhan sendiri yang akan mengekspos, katakan amin. Janganlah kita memberi nasi bungkus 2 bungkus ke orang gila saja. Kita masuk Facebook, masuk mana, aku telah berbuat baik, aku memberikan nasi bungkus pada yang gila 1, dikasih 2, yang 1 untuk orang gila, yang 1 untuk saya yang stres. Dua-duanya. Jadi nggak usah terlalu berbuat baik itu nggak usah diekspos. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri, artinya kalau kita memberi nggak usah ngomong ke orang, aku udah baik sama dia, aku udah tolong dia, tidak usah. Karena waktu kita berbuat baik, kita menolong orang lain, Tuhan sudah jauh lebih berbuat baik kepada kita. Aku udah nyumbang ke gereja, aku udah kasih keyboard, aku sudah kasih apalagi gitar, aku lagi sudah kasih ini. Saudara jangan, nggak usah bicara itu. Karena apa? Gereja nggak akan membalas itu, tapi Tuhan yang membalas berkali-kali lipat. Apapun yang kita tabur, yang membalaskan Tuhan, katakan amin. Ya. Nah, ayat ini berkata apa? Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya baik yang seiman maupun tidak seiman, tapi utamakan yang seiman. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Katakan, saya berdamai dengan semua orang. Kalau kita punya musuh, kita punya orang yang membenci kita, berdamailah. Karena di dalam perdamaian itu ada berkat Tuhan. Kadang-kadang orang yang dipilih Tuhan untuk memberkati kita berseteru dengan dia. Makanya kita tidak menerima apa-apa. Hendaklah kita berdamai. Saudara, saya tidak berdamai dengan bapak saya 20 tahun. Saya benci bapak saya karena bapak saya sudah dukun, sudah pokoknya kehidupannya judi terus, mabuk terus. Saya paling membenci itu 20 tahun. Tetapi dalam kebencian saya tidak pernah diberkati. Ya. Saya benci itu. Ternyata saudara, setelah saya bertobat, saya baru mengerti. Datangi orang tuamu, datangi bapakmu. Saya peluk dia setelah 20 tahun. Saya di Jakarta pulang, saya minta maaf, saya minta ampun sama bapak saya. Baru saya diberkati. Memang bapak saya nggak benar, tapi tugas saya mengampuni dan tidak boleh berbuat jahat kepadanya. Katakan amin. Nggak ada berkat sama sekali. Tapi setelah saya berdamai dengan bapak saya, puji Tuhan, berkat Tuhan itu terbuka. Ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ada perseteruan dengan siapapun, berusaha berdamai seperti Yesus mendamaikan kita. Kasih tidak berbuat. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, berarti tidak berbuat jahat. Lalu apa? Terhadap remaja, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat 613 hukum disederhanakan menjadi satu saja atau 2, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita lihat apa yang pertama tadi. Menerima kekurangan. Katakan menerima kekurangan. Jangan bilang ini, suamiku ganteng sih, tapi penghasilannya nggak ganteng. Yang satu lagi,
penghasilan suamiku bagus nih, tapi mukanya acak-acakan. Yang satu lagi nggak usah seperti itu. Pasangan kita adalah yang terbaik. Amin. Jadi nggak usah ulang tahun istrinya nggak ingat. Pak, aku besok ulang tahun. Ah, masa sih? Emang ada aktenya? Suratmu aja nggak ada. Besok ulang tahun loh Pak. Lupa. Tapi ulang tahun istri tetangga ingat. Mah, besok ulang tahun istrinya dia. Kita kasih hadiah apa? Istrinya nggak pernah dikasih hadiah. Minimal makan serba 12.000 kan juga kasih kita. Nah, yang kedua tadi apa? Pertama, menerima perbedaan. Yang kedua, menghargai perbedaan. Yang ketiga, tidak berbuat jahat. Ulang lagi, satu, dua, tiga. Itulah salah tiga ciri mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala. Terima kasih firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami belajar mengasihi sesama. Kami mau menerima kekurangan orang lain, bukan membicarakan dan menghakiminya, tapi kami akan menerima untuk kami bersama-sama memperbaiki. Tidak ada hebat orang-orang di gereja. Orang-orang di gereja semua dalam tahap penyempurnaan, menghargai perbedaan. Kita menghargai, tapi tidak masuk di dunianya orang itu. Kalau orang itu penipu, orang itu pemfitnah, kita tidak masuk dunia, tapi kita menghargai. Suku apapun, kita adalah satu di dalam Kristus. Lalu tidak berbuat jahat, kita mengampuni, kita mengasihi. Jangan lakukan jahat. Kalau ada orang yang membuat kita sedih, membuat kita sakit, ampuni saja. Dan jangan berpikir untuk membalas. Mungkin kita berkata, dia jahat sekali sama aku. Di dekat rumahnya, itu kan tanah saya. Saya akan tutup semua. Itu kejahatan. Saya punya utang sama dia, saya gak akan bayar utangnya. Itu kejahatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita bertobat kalau ternyata kita belum bisa mengasihi sesama kita. Haleluya. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami belum menerima perbedaan-perbedaan. Kami belum menerima kondisi suami, istri, anak. Kadang-kadang juga mertua yang menjengkelkan. Terima kasih. Kami butuh tangan Tuhan yang memegang. Kami tidak kuat sendiri, tapi ada tangan Tuhan yang menuntut kami untuk kami bisa mengasihi sesama. Oleh karena Tuhan lebih dahulu, maka kita bisa mengasihi. Berkati gerejamu ini Tuhan, gereja Bethel Setiap Budi. Kami berdoa bagi Bapak Gembala yang sedang melayani, dibangun jaya, perlindungan Tuhan sempurna, urapi hamba untuk istri, keluarga besarnya, pekerja di tempat ini, jemaat Tuhan.